itu adalah sangat tergantung pada hutang-hutangnya. Maaf, saya sering sampaikan terutama kepada kaum ibu, ya, di kampung saya di sana, ya, itu masalahnya begini dulu. Pengajian RT jilbabnya kredit, ya, belum lunas datang lagi seragam taklim RW, kredit lagi Pak. Belum lagi lunas datang lagi ditawarkan seragam apa kelurahan, kredit lagi juga. Nah ini tolong periksa dulu, ya, kredit ibu sudah pada lunas apa belum? Jangan sampai membebani ibu nanti ketika sudah meninggal, sampaikan kepada para suami. Dan para suami jangan kaget, loh kok istri doyan kredit? Ya memang seperti itu, kebanyakan para perempuan itu seperti itu. Sebenarnya kamu bisa beli itu kalau lagi jalan gitu ya. Inilah yang maksud saya adalah ini jangan pernah diabaikan masalah hutang, ya, karena masalah hutang itu adalah sampai para mujahid saja ketika punya hutang itu menjadi ganjaran, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir ini saya bisa penting, mohon maaf ada yang tertinggal, ya. Usahakan kita untuk mendapatkan husnul khotimah, karena ketika husnul khotimah itu, ya, itu ceritanya luar biasa. Ketika dari dalam meninggal saja, itu tadi malaikat mencabut nyawa itu dengan lemah lembut, dengan memberikan salam terlebih dahulu. Kemudian ketika mencabutnya dilukiskan oleh Nabi seperti mengambil rambut dari daun tepung, haluskan. Ya, dan para malaikat sampai menyatakan apa? Ya ayyuhal Tuhan, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wah subhanallah, dengan sangat lembut. Wahai jiwa yang terkenal gadakan, keluarlah kamu dengan ridho dan Allah juga meridhoinya. Ya, kemudian berkumpul kamu, masuklah kamu ke dalam golongan-golonganku. Nanti ketika kita meninggal, ruh kita disambut oleh saudara-saudara kita yang sudah duluan. Enggak sendirian, Bu, disambut. Bahkan sebelum kita meninggal, ya, beberapa hari, ya, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 60 hari, itu berita kematian kita sudah disebar luaskan kepada para penduduk. Nah, mau baca lebih detail, baca kitab At-Tuh yang ditulis oleh Imam Al-Jauzi, ya, itu lengkap sekali, ya. Terus kemudian setelah ini baru kita langsung dikumpulkan dengan mereka, bersatu dengan mereka, disambut. Tapi hindari, ya, kematian yang su'ul khotimah. Dalam sakaratul mautnya saja sudah memperingatkan. Ibu nanti baca di dalam surat Ali Imran, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-93. Walau taro idh dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Dan jika kalian bisa melihat betapa mengerikannya orang-orang zalim itu dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sementara tangan-tangan malaikat itu memukuli terlebih dahulu. Jadi sebelum dicabut malaikat memukuli ini orang-orang yang zalim itu, dipukuli dulu sambil berkata apa? Akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Kalau tadi kan ya Tuhan, nafsul mutmainnah. Kalau ini tidak, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Pada hari ini kamu akan mendapatkan balasan azab yang sangat menghinakan. Ini maka saya kalau menyaksikan orang sakaratul maut bisa dibaca intinya orang yang mati. Ya, karenanya takutlah kita, ya, akan kematian yang su'ul khotimah, ya. Mudah-mudahan ibu nanti baca lagi surat Fussilat, ya, ayat 31, ayat yang ke-30, mudah-mudahan menjadi panduan kita mendapatkan husnul khotimah. Demikian pengantar yang pertama. Terus kemudian ada, kalau tanya jawab materi yang pertama itu sangat selalu 5 menit saja, karena prakteknya nanti juga sambil ada tanya jawab, ya. Nanti adalah cukup memakan waktu, ya. Yang intinya adalah nanti dalam sambil praktek, ya, nanti ibu atau bimbing oleh istri saya
dari jauh udah tutup hidung. Baru disiram air aja, kuku yang kencang, rontok sendiri. Itu udah tinggal beredaknya. Itu aromanya udah kayak apa? Ini sudah ya. Tapi nanti kita tipnya bagaimana agar jangan sampai gue, bagaimana agar kita tidak takut. Ya. Nah, bapak-bapak juga seperti itu. Nanti kami akan membuat selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Apa yang menjadi ganjalan yang belum paham tanyakan. Ya, insya Allah nanti kita akan bisa membuat tim yang solid. Ya, maaf ya, ini kalau ibu percaya nanti datang ke perumahan Pesona Anggrek. Waktu pelatihan sampai diterima 90 lebih 98 orang. Ya, tapi sekarang begitu ada yang meninggal, saya padahal sudah menyediakan diri, silakan panggil. Tapi karena malam katanya tidak ada Kang Ustaz, dia telepon. Yang satu mantan dengan telepon, tim yang lain kerja. Ya, ada yang kurang telepon lagi, ada yang kurang telepon lagi. Tapi langsung punya keberanian yang sangat luar biasa. Sekarang malah mereka sudah expand ke perumahan yang lain. Ya. Jadi ketika ada yang meninggal bisa ya. Nah, mudah-mudahan juga di sini ibu-ibu kalau sudah terbentuk tim, ya, kalau nanti saya kewalahan karena kami hanya beberapa orang di Wisma Asri, ada 5 orang lagi dari kaum ibu, ada yang siap selalu diterjunkan. Nah, kalau kurang itu nanti bisa kami minta bantuan kepada Masjid Jami Al-Fatim dari masjid sini, ya, insya Allah. Ya. Baik, silakan tanyakan apa yang kurang dari materi pertama. Nanti 5 menit, ya, silakan. Ya. Baik, demikian pemaparan dari Ustaz Suparno, panjang lebar ya. Hadirin sekalian, sudah mudah-mudahan tadi yang disampaikan beliau bisa memahami dan mengerti. Tapi bagaimanapun mungkin ada beberapa hal yang Bapak atau Ibu kurang jelas atau ingin mempertegas kembali. Saya persilakan kepada kaum Bapak satu dan kaum Ibu satu ya Ustaz. Silakan Bapak-bapak, ada yang ditanyakan? Sudah ya? Syukur kalau udah paham semua, kita langsung praktek. Oh. Mohon maaf, ada nggak dispensasi tidak usah dimandikan, tidak disolatkan, langsung dimakamkan? Baik, ya. Dispensasi yang pertama adalah ya, ketika seorang mujahid yang gugur dalam perang, itu namanya yang kita kenal dengan mati syahid, gugur dalam peperangan. Nggak perlu lagi dimandikan, dikafankan, nggak perlu lagi disolatkan, itu sudah ini. Karena beliau mendapatkan surga tanpa hisab. Sebagaimana ketika Hanzalah ya, begitu meninggal ya, sampai ketahuan oleh Nabi rambutnya itu basah. Kemudian apa? Ditanyakan kepada istrinya, ya, disampaikan kepada istrinya, maka istrinya menjawab, sebelum gendak perang ditabuk, karena ceritanya kan hari siangnya baru saja menikah, kemudian malamnya bertugas sebagai suami beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian setelah selesai belum sempat mandi janabah, genderang perang sudah ditabuk, maka dia maju menghadapi peperangan, kemudian mendapatkan syahid. Nah, diketahui oleh Nabi ini rambutnya basah, inilah dimandikan oleh bidadari dari langit. Ya, ini jadi nggak perlu lagi dimandikan, dikafankan, apapun disolatkan, karena dia sudah mendapatkan jaminan mendapatkan surganya Allah. Yang kedua adalah yang boleh untuk tidak diapakan, ya, adalah apa? Ketika ibu-ibu ada anak dalam kandungan yang belum cukup 4 bulan, kemudian dia gugur, dia keluar, ya, maka itu tidak mendapatkan hak untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan, ya paling pertama gugurkan, ya.
Tapi kalau kandungan yang ada di kandungan itu sudah sampai 4 bulan, ya, maka begitu lahir meninggal, tapi dalam hitungan bulan sudah 4 bulan dia kandungan, maka memiliki hak yang sama untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dimakamkan. Ya, itu barangkali saja. Ya. Baik, Bu Susni silakan dari kaum ibu. Ya. Tidak boleh. Baik, maju aja Pak, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, baik. Ini sering saya juga dimintai yang seperti itu. Ya, saya tanyakan, ini bagaimana keadaan seperti ini? Sudah 7 hari 7 malam, tidak tidur, tidak apa, ya, dia terlalu begitu terus, matanya ke atas terus, nafasnya tersela-sela, sudah 7 hari 7 malam. Kemudian saya tanya riwayat hidupnya, bagaimana ketika kehidupannya dulu, ya, mudah-mudahnya jawara, nah, ini saya khawatir punya pegangan yang belum dilepas, gitu kan? Terus terang aja, ya, itu tidak ada cara bagaimana melepaskan pegangan itu. Caranya adalah ketika sebelum keadaan seperti itu, untuk apa? Bertobat kepada Allah. Karena para orang-orang muslim, orang yang mensyariatkan Allah itu, dosanya itu tidak diampuni oleh Allah. Nah, kecuali dia bisa bertobat sebelum keadaan sakaratul maut. Nah, kenapa sakaratul maut sampai begitu hebat? Bukan karena malaikat takut mencabutnya, bukan. Sangat mungkin ini Allah ingin menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ini loh, sekuat apapun, bahkan ketika mensyariatkan Allah, ketika meninggal aja keadaannya sudah seperti ini. Ya, karenanya jauhi. Ya. Jadi nggak ada Islam yang harus bagaimana seperti apa. Kadang ada yang, oh itu dicopot kontennya dulu. Saya belum mendapatkan, ya, untuk tata cara seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mencurigai atau wah, oh kelihatannya orang ini seperti ini, saudara kita seperti ini, jauh-jauh hari aja dialog, ya, kemudian keluarkan, ya. Kalau punya jin segera diruqyah, ya. Karena ada, maaf, ya, kadang-kadang jin itu ngikutin bapaknya sudah meninggal, nurunin ke anaknya. Nah itu yang sulit sekali untuk dikeluarkan, ya. Nah nanti kalau nggak dikeluarkan, nanti akan mengganjal kita ketika kematiannya. Maka jauh-jauh hari datanglah, ya, ke seorang ustaz untuk diminta diruqyah. Kalau sudah yang ngikutin itu sudah turun temurun, ya, sudah turun temurun, memang keluarnya juga agak susah. Jadi yang ruqyah harus punya teman-teman, karena dia bisa obatnya sampai tinggi sekali, ya, dia jauh obat sampai tinggi sekali. Nah karenanya juga harus ada yang megang kuat sehingga dia bisa keluar, ya. Nah ini, nah ketika ruqyah kayak gitu, kadang-kadang kan jin suka banyak ini permintaan. Saya minta kopi, jangan diturutin, langsung dilarang terus, ya. Karena diturutin dia akan ini berbelit-belit. Terus keluarkan wahai musuh Allah, kan? Langsung kita pencet terus, ya, sampai dia betul-betul nggak berdaya, akhirnya dia bisa keluar dari tubuh orang itu. Itu paling satu-satunya jalan. Jauh hari sebelum dia tua lah, ya, diajak dialog, kemudian diminta relanya untuk bisa dikeluarkan dengan cara diruqyah. Tapi kalau udah sakaratul maut udah nggak bisa diruqyah, ya, nyawa sudah sampai di kerongkongan sudah sulit, ya, tobat
Demikian, mari insya Allah nanti dalam praktek ini sudah terbagi dua, nanti mungkin melingkar. Nanti saya ada di tengah-tengah, ibu juga melingkar, ya bapak-bapak juga melingkar, ya. Jadi nanti saya ada di tengah-tengah. Amat meja ini. Oh ya, baik panitia DKM, mohon untuk mejanya ditumpuk ya, karena peserta bapak dan ibu harus membuat lingkaran besar. Ya, nanti Ustadz akan memandu. Silakan kita buat lingkaran besar.